Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih terpilih oleh Allah sebagai hambanya yang rajin beribadah, sebagai hambanya yang senantiasa patuh pada perintah Allah. Mudah-mudahan kepatuhan kita kepada Allah terus sampai kelak kita menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, karena ini masih suasana Syawal, maka saya ingin menyampaikan permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin diijabah oleh Allah. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun depan, dan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan sebelum Ramadan saya menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berarti bulan yang ke-8. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan, lalu setelah Ramadan sekarang masuk bulan Syawal. Masih ingat Bapak Ibu peristiwa penting di bulan Sya'ban? Saya kalau tidak salah waktu menyampaikan 5 peristiwa penting. Masih ingat Bapak Ibu? Hati-hati, lupa itu termasuk godaan setan yang terkutuk. Yang pertama adalah lahirnya cucu Rasulullah yang bernama Husain. Mengapa ini penting hadirin sekalian? Ini menjadi sebuah jawaban mengapa Rasulullah tidak punya anak laki dewasa. Nabi itu mewariskan kenabiannya itu kepada anak lakinya. Ibrahim alaihissalam mewariskan kenabiannya kepada Ismail, kepada Ishak. Ishak mewariskan kenabiannya kepada Yakub. Yakub mewarisi kenabiannya kepada Yusuf. Demikian seterusnya. Ada Zakaria mewariskan kenabiannya kepada Yahya. Rasulullah punya anak laki, bahkan jumlahnya 3, ya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Dan mereka meninggal di kisaran umur 2 tahun. Ya, cucunya saja Husain, ya, cucunya saja itu sudah diagung-agungkan oleh orang Syiah. Jadi seandainya Rasulullah punya anak laki yang dewasa, boleh jadi ya ungkapan khotaman Nabi, Nabi yang terakhir kepada Muhammad Rasulullah itu bisa batal. Boleh jadi Nabi berikutnya adalah anak beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu turun perintah tentang pengalihan kiblat. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, ketika sebelum ayat ini turun, orang Islam sholatnya menghadap kemana Pak? Menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis.
Rasul pun juga sholatnya menghadap ke Baitul Muqaddas, menghadap ke Palestina, sampai turun perintah di surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka arahkan, palingkan arah kiblatmu kepada Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang suci. Ini hadirin sekalian, Rasulullah mendapatkan firman ini, wahyu ini pada saat Rasul sedang sholat. Pada rakaat keempat Rasul berdiri, masuk rakaat yang keempat, turun perintah ini, sehingga di rakaat yang terakhir itu Rasul tuh bergeser Pak kiblatnya Pak, dari menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya bergeser ke kanan, itu hampir 180 derajat Pak, yang pasti lebih dari 90 derajat. Jadi lebih dari siku-siku begini Pak, tapi sudah agak serong begini. Ya, itu Rasul melakukan. Nah, itu yang akhirnya diabadikan. Ya, saya ulangi. Rasul melakukannya pada saat sholat. Rasul berputar. Ya, kiblatnya Rasul itu berputar. Lah, karena Rasul Pak yang jadi imam, makmumnya ikut berputar. Saya di Muhajirin jangan dipraktekkan Pak itu. Ya, sudah selesai urusan itu. Jadi nanti imamnya mana Ustadz ya? Nanti imamnya terus berputar, ya orang di belakangnya bingung semua. Kalau Rasul diikuti, setelah itu Rasul ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, mengapa engkau mengarahkan kiblatnya ke arah yang lain? Ya, Rasul bercerita, Rasul menyampaikan kalau saya mendapatkan wahyu agar kiblat kita diarahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu yang kedua, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga Allah mengangkat amalan setiap manusia. Lagi Allah mengangkat amalan setiap manusia, khususnya di pertengahan bulan Sya'ban. Makanya ada istilah nisfu Sya'ban. Dan Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban itu paling banyak. Sampai Rasul mengatakan di bulan Sya'ban pahala amalan setiap manusia itu diangkat oleh Allah, dan saya ingin ketika amal soleh saya diangkat oleh Allah, saya sedang berpuasa. Itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga turun perintah untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad Rasulullah. Hati-hati Pak, hati-hati, jangan terus mengatakan solawat itu miliknya orang ini dan itu. Bukan, ada perintah dari Allah untuk kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu perintah Pak. Ya, Allah dan malaikat bersolawat, dan Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, ya bersalawatlah kamu dan ucapkan kalimat yang sopan dan baik kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayatnya 56 insyaallah. Perintah itu. Dan yang terakhir, di bulan Sya'ban juga turun perintah tentang puasa Ramadan di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian, cukup ini saya ingin mereview saja, ingin mengulang saja tentang yang saya sampaikan tentang bulan Sya'ban. Nah, sekarang bulan Syawal, maka saya sampaikan juga peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Syawal. Pak Nun Sewu, yang jenengan lihat di masyarakat bulan Syawal ini apa Pak? Kupatan itu pada tanggal 8. Ya, kupatan itu saya mohon maaf, saya tidak tahu bagaimana sejarahnya. Cuman kupatan itu begini Pak. Seharusnya orang yang merayakan kupatan
itu seharusnya orang yang nyambung puasa Ramadannya dengan puasa Syawal. Ya, begitu selesai Ramadan, maka tanggal 1 Syawal mereka atau kita semua merayakan Idul Fitri. Begitu tanggal 2, begitu selesai 1 Syawal itu cuma 1 kali loh Pak. Ya. Jadi kemarin itu kan cepat sekali. Jumat Syawal, Sabtunya sudah Syawal lagi Pak. Ya, jadi cepat sekali kemarin itu ya. Tapi tidak apa-apa, itu karena mereka yakin hari Jumat silakan, yakin hari Sabtu silakan. Nah, hadirin sekalian, setelah 1 Syawal maka umat Islam itu berpuasa sunnah tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Afdolnya itu 6 hari berurut-urut di awal Syawal. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendak 1 pekan dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitrinya hari Jumat, maka Jumat berikutnya itu tanggal 8 Syawal. Artinya apa? Orang itu kalau selesai Ramadan langsung puasa Syawal 6 hari, maka begitu tanggal 8 dia tuh betul-betul selesai semuanya. Puasa Ramadannya selesai, puasa Syawalnya selesai. Sehingga seakan-akan seakan-akan berlebaran lagi. Lah itu kupatan itu Pak. Lekene gak poso Syawal kupatan. Tapi Pak, di pasar tuh Pak, sing dodolan pastel buyar ganti dodolan kupat. Sing dodolan lemper kabeh buyar kabeh ganti dodolan kupat. Sama Pak. Malam tahun baru tuh Pak, tanggal 30, 31 ya, semua seragam. Dodolan apa Pak? Trompet, trompet kalau dilarang nggak jualan. Apa Pak? Jagung, jagung sama arang. Ya, arang itu Pak, arang itu dijual itu 2 kali Pak setahun Pak. Yang pertama waktu malam tahun baru, yang kedua waktu malam Idul Adha. Jadi orang tuh Pak bukan mikir bagaimana bisa berkurban, tapi yang dia pikirkan bagaimana nyiapkan arang. Masya Allah ya. Jadi kapan mau berpikir untuk berkurban itu ya? Sudah, ini hadirin sekalian. Nah, para wali Allah a'lam. Sekali lagi saya tidak tahu yang benar bagaimana. Para wali itu Pak begitu selesai Ramadan ya, lalu mereka ini saling bersalaman Pak Basuki, saling bersalaman. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus mereka itu mengucapkan ajakan untuk melanjutkan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal. Mereka mengatakan kafatain, sempurnakan. Ayo sempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Ya, kafah itu kan sempurna. Lah mungkin sekali lagi Pak, saya tidak tahu sejarahnya. Mungkin karena telinga kita ini kan kadang-kadang tidak jelas. Ya, kafaten, kupatan itu lah. Ya, tidak tahu, Allah a'lam. Saya tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin seperti itu Pak. Ya Pak, mohon maaf. Banyak Pak yang berevolusi berubah Pak. Mohon maaf. Senjata yang panjang yang disulut ini kenapa? Meriam Bang, meriam. Nah, ini Bapak cari di kamus, tidak ada meriam Pak. Tidak ada, yang ada tuh cannon. Sejarahnya bagaimana hadirin sekalian? Sekali lagi Allah a'lam, saya juga tidak tahu. Tapi katanya ya, pekerja paksa di perahu Portugis itu Pak ya, sambil mendayung perahu, orang Indonesia itu melihat waktu pasukan Portugis itu menyulut kanon itu Pak. Kalau kita akan menyebut Allahu Akbar, langsung pedangnya. Orang Portugis bukan orang Islam, dia menyebut nama Tuhannya Maryam Tihim, pakai obor tuh, Maryam Tihim. Dilihat sama orang yang mengayuh Pak perahu itu Pak. Begitu turun ketemu dengan saudara-saudaranya, bilang alat itu namanya, nah termasuk jenengan saudaranya Pak. Itu hadirin sekalian, banyak Pak. Ya, Pak Nun Sewu Pak, yang dipakai ngirim surat itu apa Pak? Nah, amplop. Bahasa aslinya apa Pak Basuki?
envelope, kena lidahnya, kena telinganya orang Indonesia berubah, Pak. Semuanya bisa berubah. Ya, ini hadirin sekalian, tidak usah dipermasalahkan. Sampai sekarang saya itu, Pak, kalau nyebut tiang listrik dulu, Pak, tiang listrik itu anim. Pernah dengar, Pak? Anim. Anim itu peninggalan Belanda, karena kita ini memang lama dijajah Belanda, sehingga banyak bahasa yang berubah, ya, menggunakan bahasa Belanda itu. Mungkin juga termasuk evolusinya bahasa kupatan niku wau, Pak. Ya, akhirnya apa? Berlomba-lomba orang bikin kupat. Masih gak poso Syawal, sing penting lah ini. Padahal seharusnya kupatan itu dikonsumsi oleh orang yang berpuasa Syawal. Begitu tanggal 8 mereka tuh berlebaran kembali dengan kupatan tadi itu. Ya, Allah alam. Saya tidak perlu, jangan diperpanjang itu. Nah, hadirin sekalian, di bulan Syawal memang perintahnya untuk puasa Syawal. Nggih, Pak, nggih. Sudah selesai semua, Pak, nggih? Sudah selesai semua? Ada yang masih kurang 2 hari mungkin? Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Nanti insya Allah selesainya itu mungkin kalau nggak salah bulan Syawal itu berakhir tanggal 20 kalau nggak salah. 20 Mei. Ya, monggo silakan, Pak. Ya, tidak harus berurutan. Oh, sekarang istirahat, besok Senin mulai lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis istirahat lagi, mungkin nanti lanjutkan lagi dan seterusnya. Yang penting 6 hari. Pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Faham, Pak? 1 tahun itu dari mana hitungannya? Setiap hari berpuasa itu pahalanya sama seperti 10 hari berpuasa. Ramadan 30 hari, Syawalnya 6 hari, berarti 36 hari. Dikalikan 10 jadi berapa? 360 hari. Ada yang protes kepada saya setelah saya tanya, Pak, setahun kan 365. Itu kan kalau kalendernya Masehi, itu kalendernya orang kafir. Kalau Islam 354 hari. 354 hari, hitungan tadi 360 hari, sehingga pahalanya sama dengan pahala berpuasa 1 tahun. Allahu a'lam. Ini hadirin sekalian. Baik, di bulan Syawal apa yang terjadi, hadirin sekalian? Jadi sudah disampaikan oleh Mas Heru tadi, ya, puasa Syawal. Ada lagi, Mas, yang sekarang sering kita lihat, Pak, jenengan mulai terganggu tidak jalan dengan terop di pinggir jalan. Karena apa? Ini musim kawin, Pak. Ini musim kawin, bulan Syawal. Mengapa, hadirin sekalian? Di bulan Syawal itu Rasul menikah dengan Aisyah. Ya, Rasul menikah dengan 2 istrinya itu di bulan Syawal. Saya ceritakan pernikahan dulu. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah pada saat Rasulullah berusia 50 tahun. Ketika itu Rasul baru ditinggal Khadijah. Saurut, Rasul menikah dengan Khadijah usia berapa, Pak? 25. Khadijah berusia berapa, Pak? 40. Usia 25 itu usia yang paling baik bagi seorang laki-laki untuk memulai rumah tangga. Jadi kalau jenengan punya anak laki, sampaikan, le, umur selawe itu api-api umur rabi nikah. Kalau kamu ingin meniru Rasulullah, maka di usia 25 tahun kamu harus menikah. Masyo gak ambek rondo umur 40 tahun. Ya. Rasul menikah dengan janda umur 40 tahun. Itu jangan disebutkan, Pak. Ya. Jadi usia 25 itu memang saya hitung sangat rasional sekali. Ya, sudah. Rasulullah ditinggal Khadijah itu ketika sudah berumah tangga selama 25 tahun. Jadi Khadijah dengan Rasul itu, Pak, hidup berkeluarga selama 25 tahun. Berarti usianya Rasul berapa? 50 tahun. Khadijah umur berapa? 65 tahun. Usianya Khadijah itu, Pak, meninggal itu 65 tahun. Sama seperti usianya Aisyah. Aisyah itu meninggal 65 tahun. Ditinggal Rasul usianya 18 tahun. Jadi menjanda selama 47 tahun. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah itu ketika ditinggal Khadijah, yang saya baca, Rasul itu, Pak, menduda hanya 1 bulan.
Saya ulangi, Rasulullah itu menduda hanya 1 bulan. Siapapun yang mengaku umatnya Rasulullah tidak boleh menduda berlama-lama. 1 bulan Pak Rasul itu. Jadi kalau ada yang menduda sampai bertahunan itu tidak nyunah katanya. Begitu 1 bulan, maka sahabat-sahabat ini sudah bingung. Dihadirkan 2 perempuan. Yang pertama Saudah binti Zam'ah, berusia 55 tahun. 5 tahun lebih tua dari Kanjeng Nabi. Dan yang kedua Aisyah radhiyallahu an, Aisyah binti Abu Bakar, yang konon katanya Pak Nun saya Pak masih berusia 6 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi siapa dulu Pak yang menikah muda? Syekh Uji Bang. Itu sebenarnya sesuai dengan tuntunan Rasul Pak. Ya, hanya karena dia memamerkan hartanya, itu yang akhirnya jadi masalah Bang. Ya, hadirin sekalian, umur 6 tahun. Rasulullah itu tinggal dengan Saudah binti Zam'ah itu 3 tahun Pak. Setelah 3 tahun, Saudah binti Zam'ah itu pamit sama Rasulullah. Ya, pamitnya itu mohon maaf, jatah tinggal bersama dengan Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Kalau sudah 3 tahun maka Aisyah sudah berumur 9 tahun. Maka sejak Aisyah berumur 9 tahun, Saudah binti Zam'ah itu cukuplah saya bersyukur menjadi istri seorang Rasul, walaupun mungkin tidak mendapat jatah kunjungan untuk tidur bersama dengan istrinya. Ini hadirin sekalian, Aisyah itu berarti menikah dengan Kanjeng Nabi itu pada saat Rasulullah umur 50 tahun, masih di Mekah, belum hijrah. Dan itu pun karena mimpi 3 hari 3 malam berturut-turut. Rasul itu kedatangan malaikat, ditunjukkan ada seorang wanita yang berkerudung, ditutupi seperti kerudung itu Pak. Kata malaikat, inilah istrimu. Setelah dibuka kerudungnya, ternyata di dalamnya adalah Aisyah. Disampaikan kepada Kanjeng Nabi, saya kedatangan mimpi 3 malam berturut-turut. Ya, ada malaikat datang kepadaku menunjukkan seorang perempuan yang berkerudung. Malaikat mengatakan, inilah istrimu. Setelah dibuka ternyata engkau di dalamnya. Apa kata Aisyah? Kalau itu petunjuk dari Allah, pasti akan terjadi. Itu hadirin. Pak, jangan dipraktekkan Pak, nggih. Karena sudah tidak ada. Mimpinya Rasul itu petunjuk Pak. Kalau mimpi kita ini Pak, dikeloni genderuwo. Ya. Sudah hadirin sekalian, saya selesai sampai di sini. Aisyah. Yang kedua, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Menikah dengan Ummu Salamah itu itu istri yang ke-6 ya, istri yang ke-6 Ummu Salamah itu. Namanya Hindun. Usianya paling lama, Pak. Ummu Salamah itu berusia sampai 84. Jadi ketika Rasul meninggal, Ummu Salamah masih hidup. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal, Ummu Salamah itu masih hidup. Sampai Bani Umayyah, Ummu Salamah meninggal di usia 84 tahun. Sudah selesai hadirin sekalian. Peristiwa lain di bulan Syawal itu adalah peperangan. Ada 4 peperangan ya, yang 3 yang besar, Pak. Yang pertama perang Handak, yang kedua perang Uhud, dan yang ketiga perang Hunain. Yang ingin saya sampaikan pada jenengan semuanya cerita tentang perang Uhud. Mengapa ini saya sampaikan hadirin sekalian? Satu-satunya gunung, satu-satunya bukit yang kelak ada di surga itu adalah Jabal Uhud. Mengapa begitu? Nanti kita ikuti ceritanya, Bapak Ibu. Perang Uhud ini diawali dengan kekalahan di perang Badar, kekalahan kaum Quraisy. Pak Nun Sewu, tokoh Quraisy yang jenengan kenal itu sinten, Pak? Abu Sofyan, sinten malih, Pak? Dan Abu Jahal. Jenengan bilang Abu Jahal kok sambil melihat saya, Pak? Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. 3 ini, Pak. Ini apa ya? Top leadernya orang Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Abu Jahal ini hadirin sekalian meninggal di perang Badar. Ditebas oleh 2 anak yang masih muda bernama Mu'adz dan Mu'awis. Jadi 2 ini sepupuan, umurnya masih 14 tahun. Abu Jahal itu, Pak, ketika perang Badar itu ada di ring inti, dikawal oleh 10
orang-orang hebat. Jadi bukan hanya sekedar pendekar Pak, tapi ini sudah, kalau di tapak suci itu mungkin kosegunya ini sudah, ya, sudah di atasnya pendekar, dikawal. Nah, adapun Mu'ad sama Muawis ini mendekati Abdurrahman bin Auf. Kata mereka, paman, manakah yang namanya Abu Jahal? Lah pokon golek Abu Jahal, golek perkoroi. Saya tadi berangkat ingin membela Rasulullah, pamit sama ibu saya. Kata ibu saya, jangan pulang sebelum kamu membawa kepalanya Abu Jahal. Ini hadirin sekalian. Begitu Abu Jahal muncul, ditunjukkan sama Abdurrahman bin Auf. Hadirin sekalian, saya tidak berlama-lama di sini. Saya persingkat ceritanya. Abu Jahal itu meninggal. Namanya Mu'adz itu Pak, datang berlari dengan cepat. Itu langsung menebas, karena dia kecil Pak, tidak bisa menebas si Abu Jahal, ditebas kudanya Pak. Kudanya jatuh, dia ditebas Abu Jahal sampai betisnya itu terbelah. Ya, kelihatan ayahnya ditebas, maka Ikrimah bin Abu Jahal dia langsung menolong ayahnya. Yang Mu'adz itu Pak ditebas sampai tangan kirinya itu Pak kiwir-kiwir Pak. Ya, karena terganggu dengan tangan kirinya, Mu'adz itu keluar Pak. Bapak tahu apa yang dilakukan? Tangan kiri itu Pak diinjak dengan kaki sampai putus. Tidak ada Pak orang Dukupang seperti ini Pak. Diinjak kaki tangannya sampai putus. Dia tidak ingin terganggu dengan tangannya ini. Sampai dia bilang, wahai tangan, jangan engkau mengganggu niatku untuk membunuh Abu Jahal. Ini hadirin sekalian. Sudah selesai hadirin sekalian. Berarti tinggal berapa Pak? Tinggal 2 sudah. Abu Jahal meninggal di perang Badar. Abu Lahab itu tidak ikut perang Pak. Abu Lahab tidak ikut perang. Dia mengutus budaknya bernama Asy bin Hisam, mewakili dia berperang di perang Badar. Begitu perang Badar selesai, dia tanya kepada orang-orang, bagaimana perang Badar? Kok bisa kalah ini gimana? Kamu kan 1000 orang, mereka hanya 313 kaum muslimin, sedangkan kaum Quraisy itu 1000 orang Pak. Apa kata Abu Sofyan? Saya berperang dengan pasukan putih dengan kuda berwarna belang. Siapa itu Pak? Siapa itu Pak? Jadi Abu Sofyan itu mengakui bahwa perang Badar itu tidak hanya manusia biasa. Kami ini berperang dengan pasukan putih yang berkuda belang. Itu artinya malaikat Pak. Allah turunkan 1000 malaikat. Tidak selesai Allah turunkan lagi 5000 malaikat. Hadirin sekalian, sampai dikatakan dalam tarikh itu mereka melihat orang-orang yang tiba-tiba tangannya terputus. Itu karena mereka terlibat, malaikat terlibat. Ya. Akhirnya ada Abu Rabi'ah itu mengatakan, iku malaikat. Kamu jangan katakan itu pasukan putih, itu malaikat. Abu Rabi'ah ini budak Pak. Akhirnya dipukul sama Abu Lahab. Lapo kon melok-melok, ini kalau bahasa kita Pak. Lapo kon melok-melok, dianiaya Abu Rabi'ah ini. Nah, juragannya, tuannya namanya Ummu Fadil, itu tahu Pak, dibalas sama Ummu Fadil pada Abu Sofyan, pada Abu Lahab. Nun saya panggil, sampai pantatnya itu borok Pak. Jadi Abu Lahab itu dibalas sama Ummu Fadil sampai pantatnya itu borok, dan borok itu tidak sembuh sampai Abu Lahab itu meninggal. Ya, ini dibaca tarikh yang jelas. Abu Lahab itu Pak, bahkan saya dapat cerita tapi saya tidak pernah membuktikan. Sampai sekarang katanya kalau kita ziarah ke makam Abu Lahab itu masih tercium bau yang tidak bagus. Allahu a'lam. Berarti tinggal siapa Pak? Tinggal Abu Sofyan. Abu Sofyan ini merasa sudah satu-satunya pemimpin Quraisy. Nah, ketika perang Badar dimenangkan oleh orang Madinah, saya ulangi Pak, ketika perang Badar dimenangkan oleh orang Madinah, Bapak perhatikan petanya Pak. Ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Saya ulangi, ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Negara Syam itu berkali-kali saya sampaikan, ada Yordania, ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina. Nah, jalur perdagangan orang-orang Mekah ke Syam ini sudah terganggu oleh Madinah. Karena Madinah sudah dikuasai oleh orang Islam. Perang Badar mereka kalah. Akhirnya mereka mencoba, orang Arab itu kan berdagang ke 2 arah. Ke utara yaitu ke Syam, dan ke selatan. Ke selatan kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Dia harus menyeberangi Laut Merah. Nah, dia mencoba mencari jalan lain, melambung, tidak bisa Pak. Mencoba cari lagi jalan lain, melambung, tidak bisa. Sehingga mereka memutuskan satu-satunya jalan. Saya ulangi Pak, satu-satunya jalan untuk kita bisa kembali berdagang ke Syam, kita harus kuasai Madinah. Maka dirancanglah perang. Para saudagar-saudagar, ketua para pemimpin suku di Mekah itu dipengaruhi oleh Abu Sofyan.
Kamu kalau tidak menguasai Madinah, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa berdagang ke Syam, karena kita sudah dihadang oleh orang-orang Muslim. Maka dikumpulkan, tidak sampai dalam waktu 1 tahun. Perang Badar itu Pak Ramadan. Saya ulangi, perang Badar itu Ramadan. Perang Uhud itu di bulan Syawal. Hanya selisih 1 tahun Pak. Maka Abu Sufyan itu sudah mendapatkan 3.000 pasukan perang. Saya ulangi, 3.000 pasukan perang dengan alat perang, dengan untanya, dan 200 pasukan istimewa, pasukan elit kavaleri, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang mereka menggunakan kuda. Hadirin sekalian, maka di bulan Syawal berangkatlah orang-orang ini menuju ke Madinah. Abbas pamannya Rasul itu kan tinggal di Mekah, belum masuk Islam, diajak tidak mau. Tapi bagaimanapun namanya paman, ya dia tidak ingin keponakannya meninggal. Maka dikirimlah utusan mata-mata kepada Madinah, diberitahu bahwa di Mekah sedang berkumpul 3.000 orang untuk menuju ke Madinah. Disampaikan pada Rasulullah, hadirin sekalian. Maka Rasulullah mengajak berunding orang-orang. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, hadapi di kota Madinah, perang gerilya Pak, karena jumlahnya besar, kita hadapi di Madinah. Kita akan menguasai tempat di Madinah. Kita bisa dari dalam kota. Kata Rasulullah, pendapat yang lain mengatakan kita hadapi di luar Madinah saja. Madinah merupakan kota terhormat. Di situ ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Jangan dibuat kacau di Madinah. Toh kita pernah menang. Kemarin perang Badar kita menang. Kenapa kita takut? Pak, semakin percaya diri Pak. Akhirnya apa? Rasul memutuskan dihadapi di luar kota Madinah. Begitu Rasul menyiapkan 1.000 pasukan Pak. 1.000 banding 3.000. 1.000 ini hadirin sekalian, setelah Rasul berangkat, ya ternyata 300-nya itu desersi Pak. Apa desersi ini Pak? Munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka ini mempengaruhi 300 pasukan Mekah ini, pasukan Madinah. Perang gak kira ono. Endi ono wong Quraisy rene iku hanya isu. Itu hanya isunya Rasul, ketakutan Rasul itu karena sudah kemarin mengalahkan perang Badar. Ayo pulang-pulang, mereka kembali. Dan sedangkan Rasul itu sudah menyusuri kebun-kebun kurma itu dan ditunggu di Bukit Uhud. Sengaja Rasul menunggu di Uhud dengan 700 pasukan. Sudah ada 300 orang yang munafik meninggalkan perang ini. Belum apa-apa sudah munafik, hadirin sekalian. Rasul memimpin perang ini langsung, Rasul yang memimpin 700, dan Rasul menyisakan 50 orang di atas bukit, para pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Hadirin sekalian, Rasul berpesan kepada 50 orang ini Pak, jangan tinggalkan tempat ini sampai aku sendiri yang memerintahkan. Kalau kami menang di bawah, tidak usah kamu turun. Kalaupun kami dibantai, kamu pun juga tidak usah membantu. Biarkan jaga bukit ini, 50 pemanah Pak. Hadirin sekalian, karena apa? Khalid bin Walid, pasukan kavalerinya Quraisy, ada 3 kelompok pasukan Pak. Yang pertama 3.000 itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang 200 dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Kelak masuk Islam Pak. Ikrimah masuk Islam, Abu Sufyan juga masuk Islam. Dan 200 lagi itu sembunyi Pak, sembunyi di balik pasukan infanteri nih Pak. Infanteri itu yang berjalan Pak ya. Jadi pasukan kudanya Khalid itu bersembunyi. Jadi kalau dilihat dari pasukan Muslim tidak kelihatan Pak, tapi kalau dilihat dari bukit itu kelihatan. Itulah hebatnya 50 pasukan yang ditanam Rasul di atas. Hadirin sekalian, di situ ada tradisi head to head Pak, tanding, duet. Ya, kalau duet maut itu dangdut lain lagi Pak. Ini duet maut, duel maut. Yang pertama muncul itu Tolhah bin Abi Tolhah. Dia pemegang bendera perang. Ternyata Pak, pemegang bendera perang itu ketentuannya harus orang yang keluarganya paling banyak ikut berperang. Karena nanti kalau bendera perang ini jatuh, yang berhak, yang wajib mengambil bendera itu adalah keluarganya sendiri. Tolhah bin Abi Tolhah itu membawa 5 keluarganya, dan di tempat itu mati semua Pak. Yang pertama Tolhah itu teriak-teriak menantang. Yang keluar Ali dengan pedangnya. Apa Pak namanya pedangnya Ali Pak? Zulfikar. Yang punya
cabang 2 di ujungnya itu Pak ya. Ya, sampai akhirnya Tolhah bin Abi Tolhah ini Pak, ketika sudah tersungkur mau ditebas, dia memohon ampun pada Ali. Sungguh aku percaya padamu, wahai sepupuku. Akhirnya Ali tidak jadi membunuh. Tolhah Abi Tolhah selesai, datanglah Utsman bin Abi Tolhah, adiknya. Itu dihadapi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, meninggal Pak. Di tempat itu juga digeret keluar. Datang lagi anaknya Tolhah, itu bernama Musafi. Musafi itu dihadapi oleh Hashim bin Habib bin Sabit, itu pun juga meninggal. Anaknya Tolhah yang kedua bernama Kilab bin Tolhah, meninggal juga. Muncul lagi anak yang ketiga, Julais, anaknya Tolhah juga meninggal juga Pak. 3.000 pasukan ini Pak sudah down Pak. Karena apa? Duel mautnya dimenangkan 5-0. Kalau 2-1 kan Kamboja sama Indonesia Pak kemarin. Ya, 5-0 dimenangkan oleh pasukan muslim. Ini hadirin sekalian, 3.000 sudah down Pak. Walaupun hanya 700, begitu sudah head to head maka berantakan semua Pak, 3.000 ini. Hadirin sekalian, saya persingkat ceritanya. Di tengah-tengah pertarungan yang begitu serunya hadirin sekalian, ada seorang budak bernama Washi. Washi ini utusannya Hindun. Siapakah Hindun itu? Hindun itu istrinya Abu Sofyan. Dia disasar untuk membunuh si Hamzah. Hamzah ini sedang berperang ya, dan ketika duel Hamzah itu menang Pak. Begitu selesai menang maka tombak bersarang di perutnya Hamzah. Ya, tombak dari Washi ini Pak. Washi itu tidak punya kepentingan apapun. Dia hanya ditarget sama Hindun, pokoknya kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan aku bebaskan sebagai budak. Kelak Washi ini Pak bertaubat kepada Allah, dia membalas dosanya itu dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Pernah dengar Pak cerita ini Pak ya? Musailamah Al-Kadzab itu dibunuh oleh Washi. Hadirin sekalian, di perang Uhud ini banyak tentara yang meninggal, 70 orang meninggal, sehingga pasukan Rasul itu tinggal 630. Hadirin sekalian, begitu perang ini sudah kocar-kacir, 3.000 orang sudah berantakan, ya mereka akhirnya meninggalkan pedangnya, meninggalkan baju perangnya, termasuk meninggalkan apapun di Uhud itu Pak. Kaum muslimin itu melihat ini sepertinya perang sudah usai Pak. Oh, kita sudah menang katanya. Ya, orang akhirnya berebut mengambil pedang, mengambil harta pampasan perang, termasuk 50 pasukan pemanah yang Rasul pesan tadi itu turun Pak. Tinggal 7 orang. Tinggal 7 orang, termasuk pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Tinggal 7 orang. Lah ini kelihatan sama Khalid dengan 200 pasukan kavalerinya Pak. Langsung Khalid naik ke bukit, habis langsung 7 orang ini Pak. Setelah itu Khalid berputar lagi masuk ke kubunya Rasulullah. Rasul hanya dikawal 9 orang. 9 orang itu Pak langsung habis, langsung meninggal, langsung syahid. Tinggal 2 orang. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal dengan apa Pak? Pemanah. Ya, tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolhah bin Ubaidillah. Ini yang mengawal Rasulullah. Terakhir Rasul itu masuk ke parit, ya, masuk ke parit yang dibuat oleh orang kafir. Lalu Rasul itu ditombak sampai ini topengnya itu patah 2 jarum Pak, patah 2 sampai mohon patahnya itu masuk ke gerahamnya, sampai gerahamnya Rasul berdarah. Bahkan sudah diisukan Rasul itu meninggal, sampai Sayyidina Umar itu duduk seperti menyerah. Apalagi yang akan aku cari kalau Rasulullah sudah meninggal? Ternyata apa? Ya, yang meninggal bukan dia, yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair, pemegang panji bendera. Mus'ab bin Umair itu Pak, ceritanya Pak luar biasa Pak. Anak orang kaya, saya pernah menceritakan, anak dari Hasnah binti Malik, orang kaya. Tidak ada orang yang bajunya sehalus, selembut, semahal Mus'ab bin Umair. Dia tinggalkan semuanya demi berjuang bersama Rasulullah. Dia pemegang panji bendera perang. Dipegangnya panji ini dengan tangan kirinya, dan dia berperang dengan tangan kanannya. Ditebas tangan kanannya, dirangkul dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, dipegang dengan sisa tangannya, ditusuk dari belakang sampai tersungkur mati. Itulah Mus'ab bin Umair. Nah, meninggalnya Mus'ab bin Umair itu diteriak-teriakkan oleh orang kafir Quraisy. Dikatakan Rasul. Ternyata Ali tahu bahwa yang meninggal bukan Rasulullah, tapi Mus'ab bin Umair. Maka Ali memandu perang itu untuk berkumpul bersama dengan Rasulullah. Selamatkan Rasul.
dengan 2 sisa pasukan di samping Rasulullah. Akhirnya Pak Rasul memerintahkan untuk mundur ke atas bukit. Hadirin sekalian, saya tidak tahu ada apa, tapi ketika Abu Sufyan melihat pasukan muslim itu mundur ke bukit Uhud, Abu Sufyan tidak berani mengejar, Pak. Padahal itu tinggal ribuan orang, hanya bermusuh dengan 630 orang. 600 itu pun sudah kocar-kacir, Pak. Sudah di luar komando semua. Tapi begitu mereka naik ke atas bukit, seakan-akan bukit Uhud itu juga memberikan perlawanan, Pak. Ombak yang begitu besarnya, tsunami, itu pun juga makhluknya Allah. Angin yang bertiup kencang, itu pun juga makhluknya Allah. Petir yang menyambar, itu pun juga makhluknya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluknya Allah, termasuk gunung Uhud. Apa yang diberikan Uhud sampai Abu Sufyan tidak berani naik mengejar pasukan muslim, Allahu a'lam. Itulah salah satu sebabnya mengapa Uhud satu-satunya bukit, satu-satunya gunung yang ada di surga. Hadirin sekalian, apa hikmah dari cerita ini? Yang pertama, hadirin sekalian, kalau kita sudah niat untuk berperang, maka niatkan urusan menang itu bukan urusan kita, Pak. Yang penting dengan siapa kita berpihak. Masalah menang kalah bukan urusan kita, Pak. Wallahi itu urusan Allah. Tapi yang ditanya kelak oleh Allah, kamu di pihak mana kamu? Kamu di pihak mana? Saya pernah menyampaikan, ketika Musa dikejar Fir'aun, pasukan Musa jauh lebih banyak, jaraknya sudah semakin dekat. Musa lari kemana, Pak? Lari ke laut. Seandainya jenengan ada di pasukan Musa, pasti desersi, Pak. Mesti nyempal kemana-mana. Lagi opo? Pasukan Fir'aun begitu banyaknya, sudah semakin dekat kok malah nang segoro ki opo? Mesti lari, Pak, kita, Pak. Iki aku timbang melok wong gendeng, aku tak melayu ae. Kita tidak tahu apa rencana Allah. Begitu Allah memerintahkan kepada Musa untuk menempukkan tongkatnya ke Laut Merah, terbelah dan Musa bisa menyeberang. Dan karena itu juga akhirnya apa? Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Baru orang tahu, ya Allah, ternyata ini skenario-Mu, ya Allah. Masih ingat, Pak? Boleh saya tambah sedikit? Masih ingat cerita tentang cecak dengan burung pipit? Ketika api Namrud membakar Ibrahim, burung pipit itu, Pak, menyiram. Diambilkan dengan paruhnya, disiram api Namrud itu. Diambil lagi dengan paruhnya, disiram. Ditertawakan sama cecak. Hei pipit, apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin kamu bisa memadamkan api ini. Apa kata burung pipit? Saya tahu kalau usaha saya tidak akan berhasil, tapi saya ingin tunjukkan kepada Allah, kepada siapa saya berpihak, khususnya nanti pada tahun 2024. Hati-hati hadirin sekalian. Bukan hasil yang ditanya, hasil itu urusan Allah. Tapi kepada siapa jangan berpihak? Kepada orang yang suka ngaji atau kepada orang yang suka melihat video porno? Ya. Saya tidak nyebut nama, Pak. Saya rasa itu, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ini pesan moral. Ya, kalau Rasul berpesan, Rasul kan sudah meninggal. Dan para ulama, ustadz itu warasatul anbiya. Dan para ustadz harus berfatwa nanti. Ya, dan patuhi fatwa ustadz. Ya, ngoten Pak nggih. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah merahmati, Allah memudahkan urusan kita, dan Allah menyelamat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.